Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Melanjutkan bahasan tentang zikir, berkaitan dengan zikir mutlak dan muqayyad. Ada sebagian ulama yang membagi zikir dalam dua bagian, tetapi ada yang membagi menjadi tiga. Bagi sebagian ulama yang membagi zikir menjadi dua bagian, zikir mutlak dan zikir muqayyad, maka yang dimaksud adalah zikir mutlak, artinya zikir yang tidak dibatasi dengan ketentuan khusus, baik yang berkaitan dengan waktu, tempat, jumlah, cara. Ini yang dinamakan dengan zikir mutlak. Sementara yang kedua, zikir muqayyad, artinya zikir yang dibatasi dengan ketentuan khusus yang bisa berhubungan dengan jenis bacaannya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, caranya. Sehingga dua ini jelas berbeda. Dan ketika kita mencoba untuk disiplin, untuk patuh dan taat sesuai dengan tuntunan yang ada di masing-masing zikir ini artinya kita sudah menjalankan ittiba, sudah menjalankan mengikuti ketentuan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini pembagian zikir menjadi dua. Tetapi ada sebagian ulama yang membagi zikir menjadi tiga jenis zikir. Yang pertama zikir mutlak, seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua zikir muqayyad, yang juga sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, ada zikir yang tidak bersumber dari dalil. Artinya tidak diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Juga tidak kita temukan dalam Al-Quran. Nah, zikir dengan jenis seperti ini bisa jadi zikirnya bersumber dari ulama, seperti misalnya ulama-ulama di masa lalu, atau bisa juga ada yang mencoba untuk merangkai zikir yang tidak ada ketentuannya nih. Nah, untuk zikir seperti ini atau doa yang berkaitan dengan seperti ini, maka kalau kemudian ada orang yang membaca dengan bacaan tertentu dengan zikir yang seperti ini, ketentuannya yang pertama dipilihkan dari kata yang terbaik, lafaz yang terbaik, kalimat yang terbaik. Yang kedua, sejalan dengan apa yang ada dalam bahasa Arab yang memang memuat zikir-zikir seperti ini. Yang ketiga, diupayakan sebisa mungkin tidak menjadikan zikir ini sebagai zikir rutin yang dibaca pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian yang keempat, maknanya sejalan dengan yang terdapat dalam syariat kita, dalam Quran maupun dalam sunnah. Kira-kira itu beberapa ketentuan yang berkaitan dengan zikir yang tidak ada tuntunannya secara khusus. Maka kita boleh misalnya mendapati ada zikir, ada doa yang maknanya baik, maknanya bagus. Kita temukan dari sahabat misalnya. Lalu kita dapati bahwa sahabat membaca bacaan tersebut. Kemudian kita mengucapkannya tanpa kita menentukan kapan waktunya, tempatnya, jumlahnya, caranya, ketika memang tidak ada ketentuannya. Karena memang ini sumbernya dari ulama, sumbernya dari sahabat, sumbernya bukan dari Rasulullah SAW. Demikian pula yang muncul dari para ulama pada masa berikutnya. Nah, inilah jenis zikir dilihat dari mutlak dan muqayyadnya. Jadi ada dua model pembagian dan kedua-duanya merupakan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Pada prinsipnya boleh-boleh saja, dan ini sifatnya ijtihad untuk memetakan pembahasan berkaitan dengan zikir. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.